Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul azim. Hadratal Mukarram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua Arisan dan Pengajian Gang Haji Mayani Al-Mukarram Bapak Muhammad Soleh. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Tokoh masyarakat dan sesepuh Al-Mukarram Bapak Ustadz Sabeni, Bapak Muhasim, Bapak Entong, Bapak Syarif, Ketua RT 07 Bapak Ismail, sahabat saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukhlis, para orang tua, ibu-ibu hajah, para nyak semuanya yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, berkah dunia dan akhirat, amin ya robbal. Dan anak-anak yatim yang kita cintai dan kita muliakan, mudah-mudahan anak-anak yatim pada girang semuanya. Girangnya mereka menurunkan rahmat buat kita semuanya, amin ya robbal. Ini mah kalau kata saya panitia curang ini sama saya. Lah saya datang giran break baru mau makan pisang udah suruh ceramah. Giran kita ceramah pada dibagiin bakso. Lah kalah kita. Iya, ibu-ibu udah yang dapat bakso pada mikir sausnya belum, sambelnya belum. Ya udah kadung kebagian, makan dapat daripada stropomnya pada melewat itu. Udah nggak apa-apa dah, biarin saya ngoceh-ngoceh, bawa nelan-nelan, yang penting kalau kelolodan saya kagak tanggung jawab dah ya. Lah iya, ntar saya gimana ini makan, giliran saya makan pada pulang semuanya ya. Curang wadah. Iya, ntar ada lagi mak. Ada lagi, iya. Pokoknya ayam itik dimakan tikus, habis ceramah ambil plastik apa kayak kita bungkus ntarnya. Alhamdulillahirabbil. Emang mau malam ini mah kita seru-seruan, kita senang-senangan. Biar girang semuanya. Ya, emang apa? Karena girang mahal. Kalau dibilang-bilang puyeng, siapa sih yang datang sini kagak punya masalah? Dari ujung sono sampai ujung sono punya masalah semuanya, betul apa enggak? Walaupun punya masalah, yang penting hati kita Ibu-ibu lihat, Bu sehat semuanya ya. Alhamdulillah, kelihatannya duduk sehat. Ntar juga kalau bangun dari tempat duduknya baru ketahuan penyakitnya ya. Iya, ada yang pantat duluan, iya, ada yang bangun pegangan, iya nggak apa-apa. Makanya mudah-mudahan para panitia, mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan acara malam hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mah ketara banget guyubnya. Ini ketara banget kebersamaannya. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Betul ya Pak Soleh?
Iya, sampai tenda aja, tenda takjiah kalau nggak salah ini ya. Iya kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi emang kebersamaan. Saya ingat ada ungkapan orang Arab begini. Aljar qobladar. Kalau mau beli rumah, kalau mau beli tanah, lihat lingkungannya, gitu. Jangan murah doang. Murah tapi kalau lingkungannya nggak menghantarkan kebaikan, belum tentu kita jadi orang baik. Betul apa enggak? Di sini tanah murah apa mahal sini? Iyalah, Allah kan kagak nyiptain tanah 2 kali. Kata Benyamin begitu. Murah ada tanah di Gunung Bunder. Semeter 50.000. Cuma ngukurnya ke bawah dia. Orang gunung diukur sama dia. Ya walaupun tanah mahal, yang penting lingkungan. Datang ke sini ikut paguyuban. Ini arisannya tiap apa Pak Saleh? Sebulan sekali, tiap malam? Malam Sabtu kumpul. Tiap malam Sabtu kumpul. Ya kan, duduk silaturahim, ngaji, ikut baca tahlilan. Minimal apa? Orang tua kita senang dengan apa yang kita lakukan. Tanpa disadari, doa yang kita munajatkan menarik keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan kayak begini kita berharap yang belum baik bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang sudah baik istiqomah dalam kebaikannya, kita berharap mudah-mudahan yang hadir di sini Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, saya udah ngizinin ya makan yang ada di depannya sambil saya ceramah. Ya, yang penting punya saya izin utak-atik itu. Pak RT ya. Sekuteng saya itu. Iya, pokoknya jangan diutak-atik. Pak RT ya. Pak RT beliau. Ya kita doakan Pak RT panjang umur. Orang paling sibuk di dunia kan Pak RT, Bu. Betul apa enggak? Bikin beginian pertama kali kan kadang-kadang kita ngomong sama siapa? RT. Ada tetangga ngontrak, laki bini berantem, lempar-lemparan piring, kita lapor ke siapa? RT. Motor hilang, lapor ke siapa? Ayam kagak pulang sampai maghrib, lapor ke siapa? RT tuh. RT mah orang paling sibuk di dunia. Saking sibuknya kadang-kadang RT mah bebas. Dia punya aturan. Tahlilan hari ke-7, takjiah hari ke-7 udah kelar, hari ke-8 RT masih datang. Boleh apa enggak? Boleh. Paling bini nanyain, RT mau kemana sih Pak? Oh no, kan lakinya habis meninggal. Bininya kagak ada yang nemenin. Gitu. Iya, gua makan RT boleh-boleh aja, jaga warga. Iya, ini mah RT sono Singapura. Bukan RT sini. RT sini mah kagak dah. Enggak, sini mah kan kuncinya dipegang sama Bu RT. Enggak bisa macem-macem. Tapi mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Bapak Ibu sekalian, begini. Tadi kan ngadain santunan. Pastikan sumbangan dari yang ada hadir di sini. Ada yang nyumbang 50.000, ada yang 100.000, ada yang nekel. Udah semuanya ntar gue yang nanggung, ada yang model begitu. Ya, kalau ada kebaikan kita jangan jadi penonton. Apapun bentuknya yang namanya kebaikan kita kudu seneng yang paling pertama. Yang kedua kudu ikut serta di dalamnya. Kenapa? Karena ketika ada sebuah kebaikan yang kita lakukan, rahmat Allah bisa turun kepada kita. Kan ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, ada 2 hewan yang mau deketin api yang bakar Nabi Ibrahim. Yang pertama semut, yang kedua cecek. Semut ditanya, mau kemana Mut? Kata malaikat, mau niupin mau ngeludahin api yang ngebakar Nabi Ibrahim biar apinya padam. Cecek ditanya lagi, mau kemana Cek? Mau niupin api yang ngebakar Nabi Ibrahim biar apinya makin gede gitu. Iya kan? Makin gede. Pertanyaannya, dua-duanya ada perannya apa enggak? Dua-duanya ada hasilnya gak? Api yang bakar Nabi Ibrahim gede banget. Yang niupin semut, yang ngeludahin semut. Ludah semut apa Pak? Ada orang sini yang pernah ngeludah semut? Kagak ada kan?
nggak ada hasilnya. Cecek niupin api, Bapak pernah ngeliat cecek niup? Ya, cecek melet-melet doang, ya kan? Gak pernah. Tapi kata Allah apa? Allah turunkan rahmat buat semut, karena semut punya tujuan yang baik, memadamkan api Nabi Ibrahim. Allah murka kepada cecek, karena cecek apa? Punya tujuan yang tidak baik, walaupun dua-duanya gak ada hasil. Kita juga sama. Kalau ada kebaikan, kita ikut serta di situ. Kenapa? Bisa jadi keikutsertaan kita menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Makanya tadi santunan, ya Allah ya Rahman. Saya kalau ngelihat anak yatim, sebenarnya yang paling saya lihat kehebatan ibu-ibu. Ya, betul apa enggak? Betul. Kenapa? Karena yang namanya anak yatim, siapa sih yatim? Man faqala abahu qabla ayyablugo. Orang yang ditinggal bapaknya sebelum balik itu namanya yatim. Ya. Bapak ada yang yatim di sini? Ya udah pada kagak semua ya. Udah pada kagak. Tapi bukan yang dibilang yatim yang dalam syariat Islam. Yatim dalam syariat Islam sebelum dia balik. Makanya kayak bocah-bocah kayak tadi. Kenapa saya bilang kehebatan orang tua ini menjadi bukti? Perempuan, Pak, walaupun tenaganya lebih gede laki-laki daripada perempuan, urusan anak kita laki-laki jangan coba-coba, Pak, ngerasa hebat dari perempuan. Betul gak, Bu? Ya iya. Buktinya apa? Tuh bocah hidup, bapaknya kagak. Ini contoh, suami istri misalnya punya anak 5 biji kecil-kecil. Meninggal bapaknya, tinggal ibunya. Ibu bisa gak kira-kira ngurusin tuh anak? Hidup gak tuh bocah, Bu? Sekolah apa enggak? Gede apa enggak? Tuh hebatnya ibu-ibu. Makanya bela-belain, Pak, santunan di mana, santunan janda di mana? Emang buat siapa? Buat anak. Saya belum pernah sampai sekarang nemuin santunan duda, belum pernah, Pak. Iya, belum pernah saya nemuin santunan duda, santunan janda. Asal ditanya apa? Buat anak buat anak-anak. Sekarang kita balik. Suami istri punya anak 5 biji, yang meninggal bininya, tinggal suaminya, punya anak 5 biji kecil-kecil. Pertanyaan saya, Bu, jawab yang kencang. Kira-kira tuh bocah keurus apa kagak? Wa ilaha illallah. Kenceng amat ya. Ada juga kawin lagi. Ya Allah. Emang ada di sini yang begitu modelnya? Ya bagus namanya. Ya saya kagak mau bahas begitu, nggak mau bahas kawin lagi. Kenapa? Trauma, Pak. Biasanya ibu-ibu kesel kalau kita bahas tentang poligami. Betul apa enggak? Saya mau tanya, ibu lebih setuju suami kawin lagi apa mati? Ya iya, ada yang jawab sambil nunduk, mati Pak Ustaz, mati. Bodoh amat. Ntar pulang lakinya nanya, lu tadi datang muharraman? Iya. Jawab apaan? Mati Bang. Ya bukan, artinya apa? Saya mau bilang kehebatan ibu-ibu dalam ngurusin anak itu menjadi sebuah anugerah. Makanya apa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya yang megang keredoan orang tua paling utama siapa? Ibu-ibu. Bukannya bapak. Bapak menjadi penanggung jawab, tapi ibu menjadi sumber keredoan daripada orang tua. Ya, Mas, makasih. Saya kirain bakso kali. Iya, Bang, kuahnya jangan dihabisin, Bang. Ya, kita juga deg-degan ini. Ya, habis dah gua. Iya, kayak sholat Jumat gitu. Sholat Jumat ada nasi Jumat depan pintu. Kita lihat tempat imam gak ada yang misahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Drrrr, aja bocah pada lari. Dan kita ngomong dalam hati, ya habis dah gua dah, ilaha illallah. Iya, kayak begini kan ceramah kita keter-ketir, ya habis kuahnya dah. Ya mudah-mudahan, ntar mudah-mudahan kita nggak ada kuahnya pakai air apa, kayak pokoknya ya. Ya udah sambil dimakan aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau air panas kena stropom kelamaan nggak bagus, ya kan? Stropomnya meleot, gitu. Jadi dimakan biar pada sehat semuanya. Emang kalau ada orang ceramah pada makan di sini ya? Lah kagak, ini kita jadi kepikiran. Sampai pengen bawa satu hadis sampai lupa saya.
Yang saya ingat bakso mulu, seger banget roman-romannya. Dah itu aja. Saya masuk dah bahas satu hadis biar ada manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini. Setiap orang yang meninggalkan anak dalam kehidupannya pasti menginginkan anaknya itu jangan ninggalin sholat. Betul apa enggak? Ya, mak punya anak, misalnya bapaknya udah meninggal duluan. Kalau dikumpulin nasihat yang paling pertama, harta dulu apa sholat dulu? Apaan? Sholat. Emang harta udah kagak ada, apa yang mau dibagi-bagi? Sholat pasti. Artinya apa? Sholat ini menjadi wasiat buat kita agar orang tua kita bahagia. Pertanyaannya, ada gak hubungan sholat sama rezeki dalam kehidupan kita? Ada. Surat At-Taubah akhir-akhir Allah, di dalam ayat akhir Allah katakan, wa'mur ahlaka bis sholah. Hai perintahkan ahlaka. Dalam tafsir Sawi dikatakan, ai ummataka bis sholah. Ya Muhammad, perintahkan umat-umatmu buat sholat. Fastobir alaiha. Diperintahin buat sholat. Kenapa? Sholat, saya mau tanya, sholat kewajiban apa kebutuhan? Pak, sholat kewajiban apa kebutuhan? Ada yang bilang kewajiban, ada yang bilang kebutuhan, ada yang nyari aman. Gue diem aja dah, daripada gue takut salah ntar malu gitu ya kan. Iya, sholat itu kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena buat dapat rahmat Allah salah satu caranya dengan sholat. Pengen dapat rahmat Allah dia kagak sholat, mohon maaf, mau nyari rahmat dari mana? Paling ada Ustadz Rahmat ini. Iya. Kenapa? Karena dengan kita sholat Allah senang dengan kita. Emang Allah untung? Kagak Pak, Allah nggak untung. Makanya sholat menjadi kewajiban agar kita dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Yang kedua, sholat kebutuhan. Kenapa saya katakan sholat kebutuhan? Orang yang kagak sholat lama kelamaan Allah kagak berasa Pak. Kan Allah nggak kelihatan, Allah nggak bisa dipegang, Allah nggak bisa dilihat. Maka caranya bagaimana Allah walaupun tidak kelihatan, tidak dipegang, kagak bisa kepegang, tapi berasa dalam hati kita. Komunikasi dibangun. Dengan cara apa? Sholat. Maka sholat kebutuhan. Kalau kita nggak sholat Pak, siap-siap Allah akan hilang dalam rasa hati dan jiwa kita. Contoh begini, contoh dah biar gampang mahaminnya. Ini anak muda nih ya yang main hadroh. Misalnya abang punya pacar di Sukabumi, ya, iya di sini abis sudah pada kakak kebagian. Misalnya dulu sekolah di Sukabumi, ngomong begini, ya udah kita pacaran yuk, ayo, kamu pacar aku ya, iya, aku pacar kamu, iya, salaman dah, pulang, abang pulang ke Gandul, dia tetap di Sukabumi. Pertanyaan saya begini bang, ya, teleponan nggak pernah. WA-an kagak pernah, nanyain kabar kagak, video call kagak, perhatian juga kagak. Kira-kira masih ada rasa gak lama kelamaan? Kagak. Abang nyari yang dekat sini, dia juga nyari yang dekat Emang kenapa? Komunikasi kagak dibangun, lama kelamaan kagak ada rasa. Begitu juga Allah. Allah nggak kelihatan, Allah nggak bisa dipegang. Kalau kita nggak bangun komunikasi sholat dengan Allah, lama kelamaan Allah nggak bakal kerasa. Makanya Pak, kata guru saya, orang yang berani ninggalin sholat sudah bisa dipastikan dia meremehkan Allah dan tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat menjadi kebutuhan. Buat siapa? Kita. Bagaimana cara kita biar merasakan adanya Allah Subhanahu. Kan sholat jalan satu-satunya yang paling gampang Pak buat kita merasakan adanya Allah. Ada dulu saya pernah ngajar di daerah Depok. Habis ngajar ada orang tua nyamperin saya ngomong begini, Ustadz, apa yang harus saya baca? La ilaha illallah, la ilaha illa ana, atau sholawat atau istighfar, berapa puluh ribu kali yang harus saya baca untuk mendekatkan diri saya kepada Allah? Kata dia begitu. Saya bilang, bang, zikir kebanyakan capek bang, saya gituin. Dan 10.000 sehari. La ilallah 10.000. La ilallah, la ilallah. Sampai orang mau nanya, bisa dia kagak jawab-jawab.
Pak rumah Pak RT di mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngejar 10.000. Capek. Baca tiap hari 100.000 la ilaha illallah atau sholawat, capek kalau nggak biasa 100.000. Saya bilang sama dia, Pak, kalau begitu mah capek, kecuali Bapak udah hobi sama wirid dan harus ada mursyid, ada guru. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz? Saya udah pensiun, saya pengen merasakan dekat diri kepada Allah. Sholat Pak, biar benar. Saya udah sholat Pak Ustadz. Pertanyaan saya, khusyuk apa enggak? Diem dia. Makanya kita bersyukur khusyuk itu bukan menjadi rukun sholat. Lah coba kalau khusyuk jadi rukun sholat, lah kagak sah-sah kita. Sholat khusyuk takbir doang, Allahu Akbar. Ya sendal aman apa kagak ini ya? Khusyuk apa enggak kita? Kagak, apalagi kita nemuin model imam yang lama. Allahu Akbar, ya imam lama lagi dia. Ya ilaha illallah, mana duduknya baris kedua. Mau kabur kagak enak sama Pak RT di belakang. Ya kan, lama kelamaan bagaimana ini urusan. Khusyuk apa enggak? Minimal kita makanya khusyuk di takbir. Khusyuk bukan menjadi rukun. Makanya kalau orang mau naik derajatnya, sholatnya kudu rapiin. Di dalam sholat ada yang namanya khusyuk, ada yang namanya khudu, ada yang namanya khudur. Itu di dalam sholat. Tiga-tiganya kalau kita punya, cakep kita. Khusyuk 2 bil jawahis, dengan tubuh gerak. Yang kedua bil qulub, pakai hati, itu khusyuk. Makanya kalau sholat gerakan jangan ditambahin. Biar apa? Biar khusyuk. Contoh, sami Allahu liman hamidah, selesai. Ini makan ada yang digerak-gerakin ya. Sami Allahu liman hamidah tuh 2. Ya kan? Kiri gerak lagi 1, 2. Nambah apa enggak? Nambah. Udah enggak masuk dalam kategori khusyuk. Pandangan jangan kemana-mana. Sholat Allahu Akbar, melihat kiri, melihat kanan. Datang juga tuh pok itu tuh sholat. Katanya dia kagak mau traweh, datang juga tuh. Lirikin, mengkenanya baru itu, ya kan? Ya diakur-akurin. Makanya sunnah kalau sholat itu ke bawah, nunduk. Kecuali kita di depan Ka'bah, dangak dah. Ngerti dangak ya orang sini ya? Bahasa Eropa itu dangak itu. Ya kan? Depan Ka'bah sunnahnya sholat dangak. Kapan kalau bukan depan Ka'bah sunnahnya sujud. Lihat tempat sujud. Maka kata ulama kalau sholat Pak, makruh kita pakai kaos yang ada tulisannya. Ini sholat pakai kaos ada tulisannya, yang baca jelek, lah marah dia. Iya. Makanya kalau sholat jangan pakai baju yang ada tulisan. Tuh khusyuk ya, dengan pergerakan. Gitu. Ya, dengan pergerakan. Ustadz, saya punya teman. Sholatnya kalau sholat geraknya, syahadatnya, goyangnya muter-muter Pak Ustadz. Batal apa enggak? Saya bilang enggak batal. Kenapa? Karena yang bergerak bukannya ruas, cuma ruas yang bergerak, bukannya tangan. Kita sholat yang bergerak telunjuk dari takbir sampai tahiyat akhir, kagak batal. Emang kudis lagi di sini pisan nih, misalnya deket pipi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar terus sampai tahiyat. Kalau yang jari doang, ruas doang, kagak batal kita. Kecuali misalnya begini, 3 kali gerakan baru kita batal. Makanya kalau ada teman yang sholat gerakan begini, nggak batal. Cuma memang kadang-kadang kita keganggu. Lagi tahiyat lah gerak itu dia gitu ya. Kata kita gue tangkap ini. Iya. Kecuali satu masjid gerak semuanya kali ya. Iya kita seru gitu. Namanya masjid wur-wur. Gerak semuanya dah tuh, kompak gitu. Makanya itu. Yang kedua apa? Bil qulub. Ya, bil qulub. Jadi kalau sholat itu hati jangan kemana-mana. Fatihah kita bayangin. Itu baru namanya sholat. Yang kedua apa? Khudu, rendahan hati kita. Hati kita kudu rendah. Jabatan, duit, harta, semua yang kita punya tinggal. Kenapa? Biar kita hina di hadapan Allah. Kalau udah hina di hadapan Allah, kita sujud, Allah melihat sujud kita, melihat rendahnya kita. Apa yang Allah punya bakal tublek. Air dari atas tublek emang apa? Karena bawahnya miring, bawahnya sujud. Rahmat Allah tublek. Yang ketiga apa? Hudur. Apa itu hudur? Hati kita biar dilihat sama Allah.
ka'annakallaha tara. Ya, seakan-akan sholat Allah ngelihat kita. Bukan kita nyari-nyari. Allahu Akbar. Mana ya Allah ya? Di mana? Lah kagak. Kalau itu sholat udah dilakukan, maka itu yang dibilang sholat yang akan menghantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Wastabir alaiha, kudu sabar. Emang sholat kagak pakai ujian? Pakai. Kadang-kadang kita lagi khusyuk, pengen sholat duha ada aja. Pengen sholat tahajud ada aja. Apalagi kadang-kadang kita sholat, mohon maaf ya, yang namanya sholat pasti ujiannya banyak. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu sholat yang paling banyak ujiannya. Punya anak umur 1 tahun lagi bisa jalan, khusyuk apa enggak? Lah kagak. Lagi takbir Allahu Akbar, bocah masuk ke kolong. Ya kan, kata kita ini ngerembe-ngerembe, apaan ini? Bocah, tahu-tahu dia naik ke atas meja, kita buru-buru sholat. Makanya apa? Sholat itu yang harus penuh dengan kesabaran. Ayat selanjutnya apa? La nas'aluka rizqa bal nahnu narzuq. Aku enggak minta rezeki Muhammad kepada umat-umatmu, aku yang ngasih rezeki kepada mereka. Artinya apa? Gara-gara sholat kita akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minum dulu ya, aus juga nih dia. Iya, ya Allah ya Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Iya, bakso masih ada, cuma air putih amat ini ya kata kita. Emang kata dokter emang sehat sih air putih. Iya, kalau kopi emang gak usah pakai ditanyain, emang kita sakit. Ya gak usah pakai ditanyain, Ustaz mau minum apa lah? Emang kita kurang sehat apa? Lah kita mah sehat apa juga kita gares gitu ya kan? Ada kopi ya kita minum, ada Pokari ya kita minum, ilokan kita minta. Ustaz Muklis kopi hitam apa saya? Enggak, kagak bakalan, saya mah malu saya. Kagak bakalan. Kali yang ada kentelan dikit Ustaz Muklis, gulanya dikit aja. Minta? Enggak. Saya mah malu minta. Wah, itu mah bukan saya ngomong ya. Iya ini mah. Iya, kagak apa-apa. Ini mama lagi ngomong aja. Saya kalau bukan nama Ustaz Mulis mah kagak berani saya ngomong begitu. Iya, karena kalau di mana-mana memang saya belum datang udah ada kopi biasanya gitu. Iya. Enggak apa-apa kata saya, biar Ustaz Mulis kapok, besok gua kagak undang lagi nih orang nih ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya apa? Dengan sholat. Sholat maka buat rezeki kita. Buat anak-anak nih yang model-model kayak begini Pak. Bagaimana dia tidak bisa meninggalkan sholat? Bagaimana dia tekun dengan sholatnya? Ngaji, jangan ditinggalin. Ini bocah kayak gini kan penting nih buat ngaji. Kenapa? Kalau dia bisa baca Al-Quran, anak yang umuran kayak begini Pak, di ngajiin alif, ba, dia bisa baca Fatihah, dia baca Bismillah, orang tua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Khosyah Ibnu Hamdun, ini ada cerita. Suatu ketika Nabi Isa berjalan Pak. Lagi berjalan Nabi Isa ngelihat kuburan lagi disiksa bapak-bapak. Selesai urusannya, Nabi Isa lewat kuburan lagi, kuburannya bersinar. Nabi Isa nanya sama Allah, ya Allah, ini kan tadi disiksa bapak-bapak, ngapa dia jadi bersinar? Disambut oleh malaikat. Apa kata Allah? Ya Isa, ini bapak harusnya disiksa ahli maksiat, tapi dia punya anak sama punya istri. Istrinya nggak sanggup ngurusin anaknya dititipin ke ulama dan ke guru ngaji. Sama guru ngaji ditalkin, diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Istahaitu an a'dzabahu wa waladahu yadhkurusmi. Aku malu nyiksa bapaknya karena anaknya sedang nyebut-nyebut namaku. Itu kalau anak bisa baca Al-Quran, orang tua tidak menutup kemungkinan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baca bismillah. Bagaimana bisa Fatihah tuh bocah? Yang kedua, kalau anak yang kayak umuran kecil-kecil kayak begitu bisa ngaji Quran, tanggung jawab kita sebagai orang tua Pak, gugur. Kan kata Nabi apa? Alimu auladakum bisalasi hisolin, hubbin nabiyukum wa hubbi ahli baitikum wa qiraatul Quran. Jadi ngajarin Al-Quran itu kewajiban orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru ngaji sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia nggak sempat nyari Paham maksudnya?
Pora-pora kadang-kadang. Ya kan, saya ulangi sekali lagi ya. Iya, jawab, bantuin saya ya. Kewajiban ngajarin Al-Quran kewajiban orang tuh. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru Guru ngaji sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia kagak sempet nyari Paham maksudnya? Bayaran. Ilaha illallah. Dikata gurunya malaikat kali ya, suruh ikhlas aja. Lah bayaran, pengen anaknya soleh, pengen anaknya nuntun masuk surga, giran berkorban nyualin duit, giran buat les matematika, bahasa Inggris dibayar. Giran buat ngaji, berapa lu ngaji di situ? 50. Wah ilah mahal amat, jigo. Ngaji 25.000, berarti kan sekali datang sehari kan 1.000. Lah masuk Ragunan ngelihat monyet 15.000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen anaknya nuntun ke surga tapi kagak mau berkorban sampai geledeng. Emang apa begitu? Emang siapa lagi yang merhatiin guru kalau bukan wali murid? Betul apa enggak? Kita belajar berapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu COVID-19. Berapa banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama yang pada meninggal dunia? Ya Allah ya Rahman. Pak saya bercanda doang, maafin. Duren. Ya Allah, di sini mah Ustaz Mukhlis nggak boleh ngomong sembarangan ya. Ya Allah ya Rahman, duren. Makasih Pak, jazakumullah khairan katsiran. Ya Allah, air putih, kopi, ya Allah kagak ada temennya. Mana depannya foto saya pisan lagi ya. Ini kan lagi namanya kan lagi ngundang-undang yang kagak diundang datang ini namanya nih ya. Tapi makasih ya Allah, kopinya ngebul, cakep ini namanya, rapih urusan. Udah mau ngantuk jadi melotot lagi saya nih. Ya enak. Jadi begitu ya. Kita belajar 6 tahun yang lalu COVID-19. Lihat berapa banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Ustadz-ustadz yang meninggal dunia berapa banyak. Dia malu minta sama muridnya karena jaga muru'ah. Yang kedua, murid kagak punya pikiran, cocok. Betul apa enggak? Ustadz malu minta sama jamaah kagak punya pikiran. Ngelihat ustadz sakit, ya kita doain doang. Lah kita kan berobat bukan pakai doa ya. Emang beli bodrek pakai doa orang sini? Lah kagak. Makanya apa? Mohon maaf, ini yang kadang-kadang kita tinggalin. Kebetulan saya pengurus MUI Kota Depok. Suatu ketika ada tamu dari MUI Semarang datang. Apa ungkapannya yang saya ingat? Apa kata beliau? Banyak kegiatan-kegiatan taklim masjid musola yang dipikirin kegiatannya doang. Masjid musola majelis taklim yang dipikirin apa? Kegiatan doang. Dia lupa. Dengan apa? Harus ada yang satu namanya seksi kesehatan. Siapa isinya? Nomor 1 dokter. Ustadz 3 hari nih nggak jadi imam, tanyain. Ketua DKM ngutus, ini Ustadz kagak kelihatan, katanya palanya puyeng. Utus dokter. Apa kata dokter? Ya udah saya kasih resep, kasih obat Pak DKM. Insya Allah mudah-mudahan besok darahnya turun, bisa jadi imam lagi. Besoknya sehat, alhamdulillah. Sakit didatengin dokter. Yang kedua, jamaah perhatiin. Kan ada jamaah yang benar-benar istiqomah, kalau sholat maunya di tiang itu aja. Kalau kagak di tiang dia kagak mau sholat. Ya kan? Udah 4 hari kita lihat tiang kosong ini kagak ada yang sholat. Biasanya Baba Haji Anu di sini. Biasanya Bapak Anu di pojokan sini. Udah 3 hari, 4 hari kelihatan. Utus. Kenapa? Dia yang meramekan musola dan masjid kita. Dokter utus. Pulang lagi dokter laporan sama DKM. Pak, dia palanya pusing. Udah dikasih obat dok, susah nyembuhinnya. Emang pusing apa? Urusannya banyak katanya begitu. Utang di mana-mana pada ditagihin, palanya puyeng katanya. La ilaha illallah. Makanya kesehatan guru-guru kita. Kita jaga ustadz-ustadz kita biar kita doain biar sehat walafiat. Ini kadang-kadang ingat sama ustadz giran mau lebaran doang. Lebaran malam takbiran baru datang. Ustadz saya wali muridnya ini, ustadz saya jamaah ini. Datang yang saya bingung apa ngasihnya pada sama DKM. Pada ngasih wali murid sarung lagi. Emang kita lebaran kagak pakai celana apa ya?
Kata kita kain lagi. Menangkene gajah duduk lagi, ya ilaha illallah. Makanya apa? Perhatian kita kepada ulama, kepada guru-guru kita. Manfaatnya buat siapa? Buat anak-anak. Sekarang kita lihat, Bu. Ini anak-anak muda kayak begini. Kemarin belum lama, Senin kemarin saya ngisi acara di lapas Rutan Depok 1 Cilodong. Itu yang ngaji penghuninya umurnya kayak begini. Yang tua-tua jarang, yang tua juga ada, yang banyak kayak begini. Saya tanya, apa kasusnya narkoba, Pak Ustaz? Emang apa gara-garanya? Saya salah nongkrong. Saya ngumpul diajak sama teman saya. Teman saya didatengin sama temennya bawa plastik. Temannya kabur, Pak Ustaz, pergi. Digerebek. Ternyata apa? Di plastik ada narkoba. Kena saya, Pak Ustaz. Gara-gara apa? Salah nongkrong. Makanya bersyukur jadi anak hadroh. Ngumpul sama tim hadroh. Mudah-mudahan masuk surga sama hadroh-hadrohnya. Iya, kudubang sono. Lah iya. Makanya Bu, mohon maaf. Ya, sini musola jauh apa deket? Dekat. Kalau anak-anak pada main di musola, asal dia nggak ngerusak, asal dia nggak ngotorin, asal dia nggak bikin ricuh, biarin. Emang apa? Dia nggak mungkin main ke Kubah Emas, iya kan? Kejauhan. Yang kedua, dia nggak merasa miliknya. Tapi apa? Ada musola, dia mainnya di musola. Hari ini dia cuma main, tapi 30 tahun yang akan datang, dia yang jadi imam-imam musola tersebut. Kan enak kalau dia pada main di musola, remaja ngumpul di musola, main HP. Emang udah kayak gini? Nggak ada anak muda yang kagak main HP. Jarang saya ngelihat, udah pasti main HP semuanya. Jangankan anak muda, yang tua aja pada main HP. Betul apa enggak? Lah ibu-ibu, Pak, saya ngajar jamaah, ibu-ibu lagi begini aja. Emang apa, Mak? Kagak kebuka-buka kunciannya? Iya, orang pori-porinya udah pada habis semuanya. Iya, makanya apa? Makanya kita doain mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi yang baik untuk lingkungan kita. Amin ya robbal. Maka bersyukur. Ini kegiatan yang baik. Ke depan pertahankan. Minimal kita silaturahim. Ya, walaupun sebulan sekali ketemu. Yang muda ngobrol, tuker-tuker. Di tempat lu ada lowongan kerja gak? Gue sih ada yang lagi butuh. Ini gue habis kontrak. Yang muda sama yang muda ngomongnya kerjaan. Punya anak sama punya anak ngomongnya anak bagaimana, sekolah di mana. Makin tua obrolannya beda. Cucu lu berapa? Gue 5. Lu berapa? Gue 6. Kan ngobrol namanya. Makin tua obrolannya beda lagi. Lu siapa ya? Iya, lu siapa? Iyalah gua ini. Baru ada yang nanya, Pak, ini tetangga sebelah lah. Lu nggak pernah kelihatan. Oh, sama-sama kagak keluar rumah dua-duanya. Ngobrol, ya kan? Betul apa enggak? Iya, ibu-ibu ngobrol, nggak tukar informasi. Umur udah di atas 60, obrolannya kan juga beda. Asam urat lu berapa sekarang? Alternatif mana yang bagus? Oh, sono bagus no. Ya udah besok kita ke sono. Dari mana? Silaturahim. Makanya apa? Penelitian mengatakan orang Indonesia susah diadu domba. Emang apa? Sering kumpul. Muharram kita kumpul. Dikit lagi Maulid, kumpul apa enggak? Ada orang meninggal, kumpul apa enggak? Ada orang akikah, kumpul apa enggak? Kumpul kita mah sering kumpul. Makanya susah diadu domba. Kita bersyukur jadi orang Indonesia. Apa-apa kegiatan enggak pakai izin sama pemerintah pusat. Cukup sama RT selesai. Saya tanggal 6 Juli ngisi acara di Malaysia, di Negeri 9 Pesantren Mahat Syekh Muhammad Said. Jalan sepi banget, masjid pada jarang banget, Pak. Ada masjid gede-gede banget. Selesai saya tanya, ajan aja sampai susah banget kita dengar ajan, Pak. Saya tanya, ini masjid pada kemana? Di sini kalau mau diriin masjid diizinnya sama kerajaan. Mau bikin pengajian acara kayak begini misalnya izinnya sama kerajaan. Lah di Indonesia mah kita mah masjid izinnya susah, ganti sama musola. Makanya azan di Indonesia kagak kelar-kelar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah subuh. Ada yang baru bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagak kelar-kelar kita mah. Akhirnya apa? Oh, udah azan. Kedengeran. Biasa denger azan, nggak denger azan, kan rasanya jadi tabu. Ini salah satu kenikmatan kita orang Indonesia. Mudah-mudahan dengan harapan
kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik istiqomah dalam kebaikannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah matikan husnul khotimah. Bapak hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena saya paham ibu-ibu silanya udah nggak kompak, udah ada yang miring, udah ada yang blonjor, udah ada yang silanya udah 3 kali berubah. Kita paham Pak, ya kan? Kenapa? Ini kelamaan, ini ceramah, ini lama, ini kelama, ini lama, ya kan? Makanya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala atas undangannya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.